Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat siang ini. Iya, alhamdulillah. Syukur ya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Perasaan saya senang sekali karena hari ini sangat cerah juga di luar. Sangat cerah. Jadi sangat senang Iya, sekali. baik. Iya, baik. Berarti Bapak sedang bercerah-cerah ya. Iya, iya insya Allah Sesuai Bu. dengan cuaca di siang hari ini. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, apa benar hari ini Bapak akan melakukan coaching? Iya benar Bu, saya jadi pada siang hari ini akan melaksanakan coaching bersama Bu Meli selaku coach nantinya. Hmm. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh tidak? Boleh, boleh Bu, silakan. Baik, saya akan bertanya, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Untuk kompetensi coaching kan ada tiga. Yang pertama itu terkait dengan pendengar aktif, terus kehadiran penuh, terus yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga itu pada kesempatan coaching kali ini saya akan memilih tentang kehadiran penuh. Jadi itu yang akan kembangkan. Mana yang lebih spesifik Bapak kembangkan di dalam praktek coaching? Kehadiran penuh menggunakan alur tirta jelasnya. Jadi saya nanti akan menyimak dengan baik terkait dengan percakapan dengan coach nanti sehingga saya bisa paham, bisa terkoneksi dengan baik juga bersama Bu Meli, paham terhadap solusi nanti yang akan didapatkan oleh Bu Meli sendiri. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak dapat melakukan proses coaching dengan baik. Setelah Bapak menyelesaikan proses coaching, nanti kita akan ngobrol lagi ya, Pak. Iya, siap, Bu. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Meli. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Meli? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Bu sudah hadir pada sesi coaching kita kali ini. Pada sesi ini kita ngobrol tidak akan lama, hanya 10 sampai 15 menit saja. Ya. Jadi apa nih kira-kira yang mau dibicarakan sama Bu Meli pada siang hari ini, Bu? Begini, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Kebetulan, Pak, saya ada suatu permasalahan. Nah, masalahnya itu di sekolah saya itu banyak sekali mendapatkan bantuan dan teknologi ya, Pak. Banyak sekali peralatan seperti layar yang besar, touch, seperti itu, dan lab komputer. Tapi guru-guru di sekolah saya masih menggunakan metode ceramah, Pak, dalam mengajar. Nah, saya bingung, Pak, bagaimana caranya supaya pembelajaran di kelas itu terlihat menarik dan menyenangkan bagi anak dengan menggunakan teknologi yang ada di sekolah. Jadi tidak memanfaatkan teknologi, Pak, guru-guru yang ada di sekolah saya. Oh ya, jadi yang akan dibicarakan pada siang hari ini terkait dengan peralatan, bantuan teknologi peralatan ya. Yang lab itu tidak dimanfaatkan secara baik oleh guru-guru di sekolah ya, sehingga pembelajarannya menjadi kurang menarik mungkin di sekolah Ibu. Mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, betul, Bapak. Ya, oke. Nah, kita cuma punya waktu sebentar nih. Kira-kira Bu Meli ingin dapat apa dalam percakapan kita kali ini? Ingin didapatkan sama Bu Meli? Nah, yang ingin saya dapatkan, Pak, dalam percakapan kali ini, saya ingin guru-guru itu menggunakan teknologi yang ada di sekolah, kemudian tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, Pak, dalam mengajar. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi
Bu Meli pada siang hari ini ingin mendapatkan solusi ya, solusi supaya guru itu menggunakan teknologi ketika mengajar di kelas, mungkin itu ya. Ya, Nah, kalau menurut pengalaman dan pengamatan Bu Meli gitu ya, karena kita sedang membicarakan tentang teknologi, jadi kriteria guru yang bisa menggunakan teknologi itu kira-kira guru yang seperti apa gitu yang bisa teknologi. menurut saya kriteria guru yang dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu, yang pertama, guru itu harus bisa menggunakan teknologi tersebut. Kemudian untuk yang kedua, adanya kemauan Pak dalam menggunakan gitu alat-alat yang ada di sekolah Pak, seperti itu. Jadi supaya alat yang ada di sekolah itu tidak hanya didiamkan begitu saja Pak gitu. Ya, jadi kriteria guru yang memanfaatkan teknologi, bisa menggunakan teknologi itu ya tadi ada dua. Yang pertama bisa menggunakannya, tentunya mengoperasikannya terkait dengan pembelajaran, terus ada kemauan juga dalam dirinya ya untuk menggunakan alat tersebut. Nah, ya, kalau kita bilang itu adalah kondisi idealnya ya bagi seorang guru dalam menggunakan teknologi, mungkin mendapatkan nilai 10 kalau misalkan guru tersebut sudah mencapai seperti itu. Nah, sekarang kira-kira guru-guru yang ada di sekolah Bu Meli itu kalau dari skala 1 sampai 10 terkait dengan pemanfaatan teknologi itu ada di nomor berapa kira-kira? Menurut saya Pak ada di skala atau level 5 ya Pak, menurut saya. Soalnya kan tidak banyak guru-guru yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran Pak. Oh, ya, jadi ada di level 5 ya. Ya. Nah, jadi sekarang kan ada di level 5 ya. Nah, Bu Meli sendiri ingin meningkatkan level guru-guru tersebut paling tidak sampai level berapa Bu? Habis percakapan ini. Yang saya inginkan Pak, guru-guru tersebut bisa paling rendahnya itu Pak level 7 ataupun level 8 Pak dalam menggunakan teknologi yang ada di sekolah. Oke, jadi mau ditingkatkan ke level 7 atau ke level 8. 8. Nah, menurut Bu Meli juga nih, apa saja yang bisa dilakukan kira-kira supaya bisa meningkatkan guru-guru dari level 5 tadi ke level 7 atau level 8. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Meli? Yang bisa dilakukan itu mungkin Pak saya juga tidak terlalu bisa, namun saya ingin memberitahu kepada guru-guru dan mengajarkan apa yang saya bisa. Dan yang kedua melakukan monitoring Pak, dan kalau misalnya bisa sekali mungkin Pak saya ingin ada orang dari luar untuk mengajarkan bagaimana cara menggunakan berbagai macam media pembelajaran menggunakan teknologi yang serba canggih tersebut Pak. Udah lumayan banyak juga ya, tadi kalau saya tangkap itu ada 3. Yang pertama mengajarkannya dulu kepada guru-guru, terus yang kedua memonitoringnya, terus yang ketiga mengajak yang dari luar supaya bisa mengajarkannya juga ke guru-guru ya. Mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Bu Meli. Nah, selain itu ada gak cara lain yang bisa dilakukan juga selain yang 3 tadi? Masih adakah cara lain yang bisa dilakukan? Cara lain untuk sementara Pak masih yang 3 itu Pak. Mungkin saya akan mensosialisasikan mungkin Pak bahwa penggunaan teknologi dalam media pembelajaran itu sangat penting gitu, supaya anak tidak boring belajar di kelas, jangan hanya dengan menggunakan metode ceramah terus gitu Pak. Oh, iya, siap. Ya, saya bisa menangkap terkait dengan solusi-solusi yang disampaikan oleh Bu Meli barusan ya. Kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang akan Bu Meli lakukan untuk melaksanakan solusi-solusi yang 4 tadi kalau tidak salah saya tangkap ya? Apa saja yang akan dilakukan sama Bu Meli kira-kira untuk melaksanakan solusi? Yang akan saya lakukan itu untuk yang pertama mengajak guru-guru itu untuk melakukan perubahan
perubahannya dengan yang tadinya menggunakan metode ceramah. Nah, saya akan bicara kepada guru-guru bahwa ada metode lain dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, nah, menggunakan teknologi yang ada di sekolah dan memperlihatkannya kepada guru-guru bahwa antusias peserta didik terhadap media yang berbasis teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas belajar anak. Kemudian untuk yang ketiga, melakukan pelatihan mungkin Pak kepada guru-guru yang belum mahir menggunakan teknologi. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi saya tangkap ada 3 ya tadi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Meli. Yang pertama mengajak guru untuk berkolaborasi ya, mengajak guru untuk belajar menggunakan teknologi. Terus Bu Meli juga mungkin mencontohkan menggunakan teknologi seperti apa ketika disampaikan ke anak ya. Terus yang ketiga adalah melakukan pelatihan. Itu yang saya tangkap tadi ada 3 ya. Nah, kira-kira ketika Bu Meli melaksanakan langkah-langkah tersebut, kira-kira pas pelaksanaannya nanti akan ada hambatan atau tidak? Kalau kan ada Pak, karena kebanyakan guru yang saya lihat itu yang sudah senior mungkin Pak, jadi menggunakan teknologinya itu kurang mahir Pak. Jadi mungkin dalam mengajarkannya itu kalau tidak dengan saya misal atau ada mentor dari luar gitu, jadi akan sedikit lambat mungkin Pak belajarnya. Seperti itu mungkin Pak hambatannya. Hambatannya mungkin karena guru-guru sudah senior mungkin itu ya, sehingga Bu Meli tadi sudah lama mengajarnya. Tadi mungkin sudah disebutkan ya cara mengatasi hambatannya mungkin sama Bu Meli ya, dengan mengajak pelatih dari luar mungkin ke sekolah untuk mengajari guru-guru tersebut mungkin. Jadi kolaborasi dengan pihak luar juga mungkin itu bisa saya sebutkan seperti itu mungkin ya Bu. Nah, ya dalam waktu dekat ini kira-kira nih Bu Meli tadi kan sudah menyampaikan solusi terus langkah-langkahnya. Kira-kira dalam waktu dekat ini yang menjadi prioritas utama Bu Meli mana dulu yang akan dilaksanakan? Dalam waktu dekat ini Pak, saya ingin mengenalkan metode pembelajaran itu bukan hanya bukan hanya ceramah saja. Terus saya ingin memperlihatkan saya sering menggunakan pembelajaran berbasis game seperti game Woodworld. Nah, pada guru-guru dulu ketika mereka ada antusias untuk belajar, nah saya akan mengajarkan gitu dengan senang hati kepada rekan sejawat saya. Ya. Mungkin baru itu dulu Pak yang akan saya realisasikan minggu ini ya. Oke. Ya, minggu ini Bapak. Kapan waktunya Pak? Minggu ini itu. Waktunya suaranya agak keluar Bu? Minggu ini Pak, saya akan lakukan hari besok Pak. Saya tidak akan menunda, Pak, akan langsung saya kerjakan besok. Iya siap. Nah kira-kira ketika Ibu melaksanakan minggu ini ya besok itu siapa saja nih kira-kira yang bisa membantu Bu Meli untuk menjalankan komitmen ini? Siapa saja kira-kira yang bisa membantu Bu Meli menjalankan komitmen? Kebetulan Pak di sekolah saya ada guru nah namanya Pak Hendy. Insya Allah mungkin saya akan mengajak beliau untuk mensosialisasikan dan mungkin mengajarkan kepada Bapak Ibu guru tentang teknologi yang akan saya terapkan dalam media pembelajaran. Jadi berkolaborasi juga ya dengan guru komputer mungkin ya nanti ya terkait dengan menjalankan komitmen mengajarkan guru supaya bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, oke. Baiklah Bu Meli, tidak terasa sekarang sudah di penghujung sesi nih. Kira-kira apa yang Ibu Meli dapatkan pada percakapan kita pada siang hari ini? Yang Ibu Meli dapatkan dari awal sampai sekarang? Yang saya dapatkan Pak, untuk yang pertama saya merasa sangat
bersyukur sekali, merasa senang bisa ngobrol dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya. Kemudian untuk yang kedua, saya sudah menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah menemani saya berbincang-bincang hari ini. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah kalau misalkan pada percakapan kali ini Ibu merasa senang terus mendapatkan solusi juga terkait dengan permasalahan lagi ya. Iya. Kalau begitu kita ketemu lagi nih minggu depan karena waktu juga sudah habis. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tidak sabar mendengar cerita dari Bu Meli nih setelah melaksanakan solusi yang pertama di minggu besok ya akan dilaksanakan. Besok. Saya tidak sabar mendengar ceritanya seperti apa. Apakah guru-guru sudah antusias ketika besok dilakukan atau tidak? Saya ingin mendengar ceritanya minggu depan mungkin Bu ya. Iya. Oke, makasih banyak kalau Bu nih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ya, Pak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Hasil pengamatan dari saya yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Ya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tatang sama Bu Heni. Bagaimana? Selamat siang Bapak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, oke. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Dan kali ini saya sendiri Ihsan Aryatna sebagai observer. Coachnya Ibu Heni ya, Heni Nuraida, terus untuk coachingnya Pak Tatang Nurin Salim ya. Nah, sebelum dimulai ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS ya. Untuk Bu Heni selaku coach ya, kira-kira pada praktek coaching kali ini akan mengembangkan kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan Bu Heni? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk proses coaching saat ini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait pertanyaan berbobot. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan pada prosesi ini pertanyaan-pertanyaan saya berbobot seperti itu. Ya, oke ya. Jadi akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Untuk para observer mungkin pertanyaannya dicukupkan sekian, nanti dilanjut lagi setelah proses coaching terlaksana untuk pertanyaannya. Untuk sekarang mungkin bisa dilanjutkan langsung. Silakan Ibu Heni untuk melaksanakan proses coaching bersama Pak Tatang. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada observer yang telah memberikan waktunya untuk saya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku coach dan coach saya yaitu Pak Tatang Nurin Salim. Selamat siang Pak Tatang. Ya, selamat siang Bu. Iya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah baik. Bapak minta waktunya tidak lama kok Pak ya. 15 menit atau mungkin kurang atau lebih, lihat nanti situasinya. Iya boleh Bu, ya betul, silakan. Iya, Bapak boleh izin bertanya. Bapak itu kepala sekolah ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Boleh share itu nggak Pak, bagaimana Bapak di sekolah SDN Pereng ya Pak ya?
Iya betul Bu. Boleh share mungkin barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan pada prosesi coaching ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Pada dasarnya terima kasih kepada Ibu yang pada saat ini sudah memberikan kesempatan dan luang waktunya untuk saya. Sebetulnya saya ini ada sesuatu hal yang mungkin perlu didiskusikan, barangkali ada solusi kita bersama kaitannya dengan keberadaan situasi di sekolah saya saat ini. Sebagai gambaran mungkin secara umum sekolah saya baik, tapi ada suatu hal dalam benak pemikiran saya yang menjadi masalah. Nah barangkali ini harus ada solusinya, dan kebetulan sampai saat ini saya belum mendapatkan solusinya. Ya diantaranya masih terjadinya bullying di antara beberapa siswa, meskipun bullying di sini bukan dalam artian yang serius, tapi saya sering dengar paling tidak hanya sebatas ucapan ataupun bullying yang bersifatnya verbal. Nah, jadi maksud saya dalam berdiskusi ini ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya menghentikan atau menghilangkan bullying, ya paling tidak bullying secara verbal. Mungkin itu Bu permasalahannya. Oke, baik. Dapat saya dapat saya pahami bahwa terjadi satu permasalahan ya Pak ya di sekolah Bapak, yaitu terkait bullying antar siswa, khususnya bullying bullying verbal seperti itu ya Pak? Iya betul. Oh iya. Untuk selanjutnya Bapak, menurut Bapak dari percakapan kita diskusi kali ini, apa yang ingin Bapak dapatkan, apa yang ingin Bapak capai dari hasil diskusi ini? Ya terima kasih Bu. Jadi harapan setelah berdiskusi dalam proses coaching ini, sebagaimana tadi permasalahan yang dihadapi saya mempunyai tujuan, ya diantaranya paling tidak mengurangi, lebih jauhnya lagi menghilangkan terjadinya bullying yang sifatnya bullying, terutama seperti saya tadi sampaikan, ya paling tidak bullying secara verbal, kalau bahasa Sunda bilang toksik ejek. Nah itu paling tidak menghilangkan itu tujuan daripada coaching ini, diantaranya menghasilkan solusi barangkali solusi untuk menghentikan atau menghilangkan bullying secara verbal di sekolah. Oh ya, jadi tujuan Bapak atau tujuan dari diskusi ini, Bapak ingin mencari solusi terkait pengurangan bullying verbal yang terjadi di sekolah Bapak, seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Iya. Kalau melihat skala untuk melihat skala dari 1 sampai 10 terkait idealnya sebuah pendidikan, pada posisi sekarang kira-kira ada pada posisi berapa Bapak? Kalau berbicara situasi sekarang kaitannya dengan skala 1 sampai 10, kaitannya dengan bullying yang terjadi di sekolah mungkin di sekitaran 4 lah Bu. Karena kenapa dia 4? Karena setiap hari meskipun tidak secara kontinu ataupun secara massal banyak, tapi selalu sering saja terjadi di setiap hari. Jadi saya menempatkan skala 4 Bu. Oh, jadi saat ini posisi untuk pada posisi skala 4 ya Pak ya? Iya, betul. Oh iya. Kalau idealnya, kalau Bapak menginginkan nanti terjadinya proses percakapan ini, pada skala Bapak ingin meningkatkan hal tersebut? Setelah mengikuti atau melalui proses coaching ini, ya diharapkan sebagai tujuan akhirnya berbicara masalah skala mungkin di sekitar skala 8 ataupun 9, paling tidak itu untuk mengurangi, bahkan untuk menghilangkan, ya mengharapkan di skala 10 Bu. Skala 10 ya, itu posisi yang sangat ideal ya Pak ya? Iya betul, terima kasih. Ya,
Kak boleh izin bertanya, Bapak, kalau sekarang di sekolah Bapak apakah ada tindak lanjut enggak Ya terkait hal tersebut? Untuk sekarang meskipun belum mempunyai program untuk antisipasi bullying ataupun pengendalian bullying, tapi paling tidak ya guru-guru di sekolah kami ketika mendengar ataupun terjadi bullying khususnya secara verbal tadi, ya guru-guru secara spontanitas memanggil anak ya melakukan apalah yang namanya mungkin bisa melalui restitusi ataupun apa. Sampai saat ini hanya itu saja, Bu. Jadi untuk sekarang untuk mengatasi hal tersebut di sekolah Bapak guru-guru melakukan seperti segitiga restitusi apa ya? Secara pemanggilan itu pembinaan itu. Tapi tetap saja, Bu, masih terjadi gitu ya. Anak itu hanya sesaat, hanya itu saja. Dan untuk kemudian harinya bisa terulang kembali itu. Oh iya, ya. Saya dapat memahami apa yang Bapak rasakan. Mungkin Bapak dapat apa namanya? Mungkin Bapak punya langkah yang belum terrealisasikan tidak terkait bullying ini? Ada, Bu, ada. Ya, di antaranya saya belum berinisiatif akan melakukan kolaborasi secara maksimal dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ya, kemudian juga akan membuat program anti bullying melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi anti bullying khususnya untuk di lingkungan sekolah dulu itu, Bu. Oh iya, jadi dapat saya pahami program kedepannya yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak terapkan di sekolah yaitu kolaborasi dengan guru serta melakukan program anti bullying seperti itu ya Pak ya? Iya, Bu, betul. Iya. Selain dengan guru ada tidak kolaborasi lain di luar sekolah seperti itu? Nah, untuk itu juga selain berkolaborasi dengan guru, tentu kami juga akan berinisiatif dan mempunyai rencana untuk berkolaborasi dengan lingkungan sekolah ya, dalam artian dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua ataupun dengan tokoh agama, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, Bu, seperti sekolah diniyah, gitu kan, madrasah diniyah, kemudian guru-guru pengajian juga, sehingga kami bisa berkolaborasi dalam semua komunitas yang ada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan rencana anti bullying ini, karena saya yakin yang mempengaruhi anak-anak saja itu tidak saja di sekolah saja, tetapi di lingkungan dan komunitas tempat tinggal mereka, Bu. Oh iya, saya dapat pahami bahwa selain kolaborasi dengan guru, apa yang Bapak sampaikan barusan bahwa kolaborasi dengan luar lingkungan sekolah juga sangat berperan aktif seperti itu ya Pak? Iya, Bu. Ya, ini jika kita berandai-andai bila hal tersebut direalisasikan, hasilnya akan seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau dilaksanakan hal semacam itu, contoh tadi yang kaitannya dengan kolaborasi dengan guru-guru, kemudian melaksanakan program anti bullying dan berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, masyarakat, orang tua dan tokoh agama, saya yakin program anti bullying atau bullying itu bisa dihilangkan, bahkan bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan, Bu. Oh iya. Kalau untuk sekarang program seperti ini belum diaplikasikan, Pak? Belum, Bu. Belum. Iya. Boleh tahu alasannya kenapa program seperti itu yang sangat bagus menurut saya ya, Pak ya, belum diaplikasikan? Karena untuk saat ini kami baru bisa melakukan pembinaan personal dari siswa ke siswa hanya ketika siswa itu
melakukan bullying itu, Bu. Jadi dalam artian ya kata-kata atau itu hanya sebatas kami terima dari siswa yang melaporkan, Pak si Anu membullying saya dan lain sebagainya. Ketika saat itu ya langsung ditindaklanjuti dengan bentuk pemanggilan ataupun restitusi. Gitu. Jadi sampai saat ini kami belum bisa melakukan koordinasi atau belum melakukan koordinasi dengan guru-guru secara maksimal dan terprogram. Kemudian juga belum juga membuat program anti bullying dan belum juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, Bu. Oh iya. Untuk selanjutnya Bapak, bila hal tersebut, program tersebut diaplikasikan, keberhasilannya bila diskalakan kira-kira pada posisi berapa, Pak? Kalau rencana saya diaplikasikan dalam keseharian, kaitannya tadi dengan berkolaborasi dengan orang tua, kemudian mensosialisasikan anti bullying, terutama dampak-dampak negatif dari bullying, dan juga berkolaborasi dengan orang tua dan tokoh masyarakat, saya yakin itu akan berhasil. Kenapa? Karena didukung oleh semua komponen, baik dari lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Saya meyakini itu berkisar di antara 9 lah, di skala 9. Kalau di skala 10 mungkin hanya sebatas harapan, tapi untuk sementara kalau rencana realisasi itu direalisasikan, pasti kami berada di skala 9, insya Allah siap. Oh iya, jadi dapat saya pahami bahwa program bullying ini yang ingin Bapak aplikasikan itu yaitu berupa kolaborasi apa ya, dengan rekan, dengan orang tua maupun dengan masyarakat seperti itu. Untuk tindak lanjutnya Bapak terkait hal tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin sebagaimana tadi direncanakan. Terima kasih Ibu atas waktu ataupun pembicaraan pada hari ini. Ya, insya Allah akan kami lanjuti dari hasil coaching ini. Untuk mulai minggu depan, insya Allah saya akan laksanakan, karena prinsipnya mungkin lebih cepat, lebih baik sebelum terlanjur ke arah yang negatif ataupun lebih jauh. Oh iya, sudah di penghujung waktu Bapak, mohon minta beberapa katanya dari hasil diskusi kita berupa kesimpulan. Ya, terima kasih. Di awal tadi saya sampaikan, mungkin saya merasa masih kebingungan ataupun kewalahan menyikapi masalah terjadinya bullying. Tapi alhamdulillah setelah kita berdiskusi di sini, ya alhamdulillah mulai minggu depan mungkin saya akan melakukan tindak lanjut berupa koordinasi dengan guru-guru, kemudian membuat program anti bullying, mensosialisasikan kepada warga sekolah, dan juga berkolaborasi dengan orang tua. Dan insya Allah saya siap untuk melakukan itu. Dan pada kesempatan ini ya alhamdulillah sudah mulai tercerahkan, ternyata itu yang mungkin akan kami lakukan. Oh ya, terima kasih Bapak atas kata-katanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat terrealisasi serta dapat bermanfaat khususnya untuk Bapak, umumnya bagi kami yang mendengarkan serta memahami. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ibu Heni selaku coach dan Pak Tatang selaku coachingnya yang telah mempraktekkan coaching pada siang hari ini. Ya. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan pasca coaching. Nah, kira-kira dari praktek coaching ini untuk Bu Heni selaku coach, apakah kompetensi yang dipilih tadi Bu Heni berupa pertanyaan berbobotnya itu sudah tercapai atau tidak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada prosesi coaching ini yaitu terkait pertanyaan berbobot, ternyata lumayan kewalahan. Apalagi coachingnya sangat cerdas sekali. Saya lumayan kewalahan, tapi saya berusaha. Kalau saya dapat menilai diri saya sendiri, mungkin ya sekitar itulah Bapak lah.
Iya. Jadi cukup kewalahan ya, tapi mudah-mudahan dengan banyak pelatihan insya Allah nanti juga akan terbiasa ya melakukan pertanyaan berbobot. Nah, terkait dengan catatan hasil observasi yang saya perhatikan tadi, yang pertama adalah Bu Heni sudah melaksanakan alur tirta secara baik tadi ya, mulai dari tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, terus dari tanggung jawabnya juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pas pelaksanaannya juga selalu memberikan respon yang baik terhadap koci yang disampaikan oleh Pak Tatang, sehingga terjadi chemistry yang sangat luar biasa sekali. Terus bisa mengarahkan koci juga ya Pak Tatang untuk menemukan solusinya sendiri ya. Selanjutnya jika ada praktek coaching lagi nih ke depannya, Bu Heni kira-kira akan mengembangkan kemampuan yang mana lagi kalau misalkan ada praktek coaching lagi? Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, jika saya melakukan proses coaching ini, mudah-mudahan ketiga kompetensi pada diri coach ini dapat saya kembangkan. Seperti itu, ya, Pak. Oke, amin. Ya, mungkin proses praktek coaching pada siang hari ini dicukupkan sekian. Mungkin saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.